sehingga dilihat betul mana yang suka menggoreng. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Mungkin banyak yang tak menyangka jika ada seseorang jauh-jauh hari, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, itu sudah mendeteksi dan memberikan peringatan apa yang bisa terjadi pada bursa pasar modal. Seperti yang terjadi kemarin tanggal 18, di mana perdagangan sampai di halt dan dihentikan sementara. Sosok tersebut adalah Presiden RI Prabowo Mereka Subianto. mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Kita mulai dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sudah mendeteksi ya adanya ancaman bukan hanya di pasar saham, teman-teman, tapi juga di pasar uang. Kemudian ada yang mau ancam mata uang kita. Ada juga mau ancam. Saudara-saudara, Nah, bahasan hari ini akan mengungkap lebih jauh seperti apa dan siapa yang harusnya dicurigai di belakang rontoknya bursa itu. Karena menurut pandangan banyak ekonom, termasuk dari Menkeu dan Menko Airlangga, fundamental ekonomi Indonesia sangat bagus, dalam kondisi sehat. Memang tidak bisa dinafikan ada tekanan perang dagang ya yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dikenal dengan efek Trump 2.0. Apakah itu saja cukup? Dari pidato Presiden Prabowo itu kita bisa mendengar dengan jelas ada 3 poin ya, akar yang membuat beliau diancam. Yang pertama, MBG. Tentu program MBG ini selaras dengan yang namanya efisiensi. Dan kemudian tekad Presiden Prabowo untuk membersihkan pelaku-pelaku penyelewengan keuangan negara. Dan ini nanti mungkin akan teman-teman temukan itu benang-benang merah dengan ketika kita membahas kira-kira siapa yang harusnya diurus gitu terkait harga saham yang hancur-hancuran kemarin. tapi saya udah biasa diajak. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan ada ancaman terhadap ekonomi. Saudara-saudara, Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Yang ketiga adalah tentang hegemoni. Ya, seperti kita bahas kemarin ya teman-teman, antara China dan Amerika Serikat. Ini ada persaingan hegemoni. Mari kita analisa bersama. Kasus ini sebetulnya cukup aneh gitu. 1, bursa-bursa lainnya anjlok memang mengalami tekanan, tapi tidak sampai ada suspend. Bahkan perdagangan tanggal 19 Maret Dow Jones, Wall Street itu memang merah. Kemudian menurut informasi dari Bu Sri Mulyani dan Menko Airlangga yang langsung turun pada saat hari tanggal 18 itu, sampai Bu Sri bawa anak buah-buahnya ya, pamen-pamennya semua diajak untuk memberi penjelasan jika fundamental Indonesia makro itu tidak ada masalah. Dengan neraca perdagangan yang positif di tengah cerita
yang saya sampaikan waktu minggu lalu ya. Dunia itu lagi gonjang. Semua negara sedang membuat barrier atau halangan untuk trade dengan menaikkan tarif. Kemudian banyak membuat lembaga-lembaga internasional membuat prediksi ekonomi melemah. Di tengah hal tersebut, naiknya tarif yang sangat tinggi, proyeksi perlemahan, Indonesia masih mampu menjaga trade surplus 58 bulan secara berturut-turut. Bahkan angka Februari lebih tinggi year on year sebesar 2,28 billion mencapai 3,12 miliar. Itu satu. Yang kedua, PMI kita di angka 53,6. Fundamental ekonomi kita kan kuat. Ya, tentunya beberapa isu-isu yang dikembangkan itu tidak benar adanya. Jadi Yang anehnya lagi, banyak fundamental emiten, misalkan bank-bank ya, kita ambil contoh salah satunya bank ini. Bank ini itu laba bersihnya naik teman-teman, ya, keuntungannya dia naik. Tapi kenapa saham dia anjlok? Ini bank swasta ya. Kalau bank pemerintah mungkin nanti banyak yang mengatakan oh anu dan itu. Kita ambil aja bank swasta. Mereka performance-nya bagus. Kenapa? Justru dibuang. Ini aneh. Dulu Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, pernah mengatakan Di India, makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro hanya satu perusahaan, Adani. Kehilangan 120 billion US dollar, hilang. Langsung dirupiahkan 1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan 1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India, hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua keluar. Yang terjadi apa? Rupiah jatuh. nggak hanya itu, Presiden Prabowo Dan saya juga kasih tahu sama juga, menyebut-nyebut main-main Bandar saham itu, dalam pidatonya. Kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Nah, ketika semua aspek bagus ya, fundamental makroekonomi Indonesia bagus, fundamental perusahaan emiten itu bagus, labanya ada atau meningkat, malah dividennya juga memberi. Kok bisa misalkan sahamnya turun? Itu kalau di negara antah berantah ya, udah tinggal dipantau aja volumenya, dikejar mana sekuritasnya, dipanggil siapa yang melakukan order dan lain sebagainya. Bisa, dan seharusnya tidak ada satupun yang menutup mata ya jika kejahatan pasar modal itu ada. Apalagi dua presiden sudah ngomong. Sehingga dilihat betul mana yang suka menggoreng. Kalau gorengan itu enak. Gorengan itu enak. Menggoreng-goreng kalau pas dapat ya enak. Tapi sekali kepleset seperti tadi yang saya sampaikan. Adani di India. Jadi bisa dibilang analisa enigma mengapa IHSG crash 18 Maret, yaitu ada faktor luar berupa kebijakan Trump 2.0 yang tak bisa dihindari dan Bandar yang memanfaatkan momen untuk mungkin menekan lebih dalam Presiden Prabowo. Maka kita harus terus support Presiden Prabowo, teman-teman. Juga untuk OJK ini harus tegas ya, karena Presiden RI sudah 3 bulan. Demikian dari Mimin, mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan. Dan mari kita berdoa bersama supaya Indonesia selalu jaya, tidak ada resesi, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Demikian.